Pertama, dia tidak dapat kepastian hukum, dia tidak dapat buku nikah, dia tidak diakui negara. Itu kemudian secara hukum agama sah, tapi secara hukum negara tidak dicatatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali kita dengan Masjid Al-Mutakin dengan program kita podcast Masjid Al-Mutakin yang tentunya sudah lama kita tidak bersumpah untuk bisa berkomunikasi lagi dengan para pemirsa umat Islam sebesar di Kota Banjarmasin ini. Dan hari ini kita mulai kembali dengan episode ke-18 yang insya Allah hari ini kita akan menghadirkan sosok yang tentunya para pemirsa juga sudah mengenal beliau tentunya di berbagai masjid beliau dan yang satu yang terpenting beliau hari ini adalah tamu kita yang pertama perdana setelah kita masa jeda kita dalam 1 bulan ini dalam podcast Obrol Salam. Baik, langsung saja kami tidak panjang lebar untuk bertanya Ustadz. Hari ini kami kehadiran Bapak Ustadz Kandidat Dr. Husaini SHI MHI tentunya. Beliau ini kita sebutkan panjang saja. Jadi biar pemirsa juga nanti memahami latar belakang ilmuwan beliau itu tentunya banyak di hukum Islam. Jadi cukup tepat kalau kita bertanya atau nanti kita untuk bisa menggali apa yang beliau selama ini menjadi bidang ilmu beliau. Baik, selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallahu khair Ustadz sudah bisa bertemu kembali dengan pemirsa kita. Yang kedua kita Ustadz. Iya betul. Alhamdulillah Ustadz. Hari ini kita akan membicarakan tentunya sesuai dengan ya profesi beliau tentunya sebagai seorang, kalau orang Banjar bilang itu penghulu ya. Ya Ustadz ya. Penghulu. Ya istilah penghulu tentunya sudah banyak dikenal kita oleh warga masyarakat Banjar Ustadz. Baik Ustadz, langsung saja supaya untuk menyingkat waktu kita hari ini tema kita tentang apa Ustadz kira-kira ya? Nikah siri yang lagi ramai ini Ustaz, tidak tercatat, poligami. Oh iya, ini lagi ramai kan? Oh iya betul. Lagi semarak memang hal yang memang apa istilahnya dua ini kalau tidak kita sikapi dengan baik, ini justru akan membuat rancuan dalam hidup. Subhanallah. Karena ini kan dua hal yang seolah kayak semacam sederhana, tapi sebetulnya berdampak ya. Iya. Banyak dampaknya. Banyak dampaknya. Sosial, hukum dan sebagainya. Iya. Baik Ustadz, rasanya sedikit saja kita spill kegiatan beliau saat ini apa saja mungkin yang bisa beliau sampaikan tentunya akan berimbas atau beriringan dengan apa yang kita sampaikan hari ini Ustadz. Ustadz, alhamdulillah Ustadz ya, hari ini setelah melewati tadi khotib langsung kita daulat langsung sebagai sumber podcast Al-Mutakin ini tentunya apa aja kegiatan hari ini Ustadz? Biasa masih penghulu ya Mas. Penghulu ya, dakwah, ngajar juga. Ya. Ngajar hukum perkawinan di UIN. Oh, perkawinan di UIN. Dan di Fakultas Hukum di Uniska. Uniska juga. Artinya banyak sekali aktivitas. Iya. Di samping juga untuk waktu keluarga semakin menipis ya. Iya. Baik Ustadz, langsung saja hari ini kita dengan tema kita nikah siri nih. Nah ini Pak Ustadz saya langsung tergelitik untuk bertanya nih, nikah siri ya. Orang kan banyak menyebut nikah siri, tapi menyebut itu kadang-kadang juga nggak paham Ustadz. Iya. Nikah siri katanya. Apakah nikah siri? Terus siapa yang menikahkan? Terus apa konsekuensinya setelah nikah itu? Ustadz boleh bisa ceritakan Pak Ustadz? Baik. Kalau kita bicara nikah siri, nikah yang disembunyikan kan gitu. Sebetulnya enggak gitu juga. Nikah siri itu sebetulnya dalam secara ini kita melihat nikah yang tidak tercatat. Jadi nikah itu tidak dicatat. Di mana? Di KUA. Artinya secara hukum negara dia tidak dicatat. Tapi secara hukum agama kalau walinya ada, kemudian saksinya ada, kemudian laki-laki perempuannya ijab kabulnya ada, sah. Jadi nikah tidak tercatat atau nikah siri itu secara hukum agama dia sah. Sah ya Ustaz ya. Cuman persoalannya nanti adalah dia tidak tercatat dalam hukum negara kita. Apa yang terjadi? Tentunya banyak dampak. Dampaknya ya dia tidak diakui secara hukum negara. Dia tidak mendapatkan hak-haknya. Ketika dia ingin melakukan gugatan juga tidak bisa. Dan kalau dia punya anak, anaknya kalau ingin mendapatkan akta itu nggak bisa atas nama bapaknya. Identitas kependudukannya juga agak susah. Di situ kan nanti kawin tidak tercatat.
Betul, Nah, betul, ya. jadi banyak sekali dampak-dampaknya. Yang jelas ini akan merugikan satu bagi ibunya, kaum wanita. Yang kedua wanita, itu ya. bagi anak-anaknya. Nah, maka itu alangkah indahnya kalau kita kemudian kalau ingin dinikahin tidak tercatat, jangan mau. Oh iya. Kenapa? Itu Ya, merugikan. walaupun cinta Ustaz ya. Iya. Jadi istilahnya ya walaupun cinta, istilah kayak orang tuh kan kalau udah cinta kayak kambing rasa coklat Itu nggak pantas ya. Iya, betul. dia akan mengalami apa istilah itu bagi perempuan. Bagi laki-laki memang gampang aja. Betul. Laki-laki kan mudah, tapi bagi perempuan yang kasihan. Nah, makanya tapi juga tidak segampang ini. Laki-laki juga istilahnya kalau dia mau menikahin, alangkah baiknya ya udah ke KUA. Iya. Kalau misalkan kita masuk ke poin kedua, poligami misalnya. Iya. Kenapa kita tidak poligami itu sebetulnya tanpa izin boleh, sah. Tetapi itu juga memiliki dampak lain. Maka alangkah jantannya si laki-laki dia bilang ke istrinya mau nikah. Oke, jadi siri ini biasanya akibat dari proses yang berpoligami biasanya Ustaz. Poligami. Biasanya itu yang terjadi. Jarang sekali kalau ngawin untuk pertama kali berkenalan, berpacaran atau mungkin bertunangan kawin. Itu biasanya langsung ya. Karena poligami. Biasanya poligami tidak berani izin ke istri, tidak berani izin ke pengadilan. Oh, nikahnya nikah siri. Yang kedua mungkin si perempuan itu janda, tapi janda tidak punya akta cerainya. Banyak kasus sebetulnya penyebabnya, sehingga kemudian mereka menikah secara siri. Jadi itu dampak ada. Janda tadi Ustaz tadi katanya janda, tapi tidak punya keterangan dia sebagai janda. Itu gimana Pak Ustaz? Kan janda itu harus tercatat di akta cerai. Oh. Ada janda atau duda. Itu cerai itu kan ada dua. Ada yang cerai bawah tangan. Iya. Istilahnya suami kutalak gitu aja. Ada yang cerai itu putusan pengadilan. Nah, ini yang sah. Yang sah tuh yang putusan pengadilan. Iya. Maksudnya sah secara hukum negara. Secara hukum negara sah. Tapi secara hukum agama juga sah. juga Kalau sudah negara mensahkan berarti agama juga sah. Tapi ada juga nih cerainya itu sah secara bawah tangan, secara agama dia sah. Iya. Tapi tidak diakui oleh negara. Misalkan menyebutkan saya talak kamu. Iya, jatuh sudah. Jatuh ya. Dan itu kalau berulang-ulang bisa berulang-ulang juga. Nah, cuman jadi masalah nanti adalah ketika dia mengatakan ku talak satu sudah. Iya. Balik dia talak lagi ribut jatuh lagi. Balik lagi ribut lagi talak lagi. Kalau dia ke pengadilan mau menggugat atau mau menolak istrinya itu cuma satu dihitung. Betul. Kalau di hitungan catatan secara agama 3 sudah sebetulnya. 3 ya. Cuma ada juga kadang laki-laki ya supaya tidak cerai-cerai dia talak satu terus, hari ini talak satu, minggu depan dia talak satu lagi gitu. Tapi tetap masuk 2. Tetap 2 ya. Karena hitungan talak itu kan terjadinya berapa kali. Ini hari ini talak, balik kumpul, besok ucap lagi talak lagi. Nah, ini kembali ke nikah siri Ustaz. Tadi kan disebutkan kalau nikah siri ini kebanyakan cenderung akhirnya ada asal muasalnya karena tadi ya, karena poligami ya, atau karena keadaan tertentu mungkin di satu tempat terpencil dan sebagainya mungkin ya. Nah, ini barangkali bisa memberikan gambaran Ustaz dalam situasi kondisi tadi, contoh misalkan terpencil nih. Nah, kalau seseorang sudah nikah siri Ustaz, apakah dia bisa disahkan oleh negara Ustaz? Bisa. Itu sudah terjadi nih. Bisa ya? Iya. Nah, ya ini dengan cara dia harus melakukan isbat nikah. Kan kasihan tuh. Kalau mereka nikah tidak tercatat siri, dia tidak punya hak. Dia tidak punya buku, dia tidak bisa mencatatkan kelahiran pendudukannya dia, keluarganya dia, identitas anaknya dia, akta kelahirannya. Nah, maka tentu kan sebagai ini masyarakat kita kasihan. Iya. Maka mestinya dicatat juga. Gimana caranya? Ya, karena udah terlanjur, maka harus isbat nikah. Isbat nikah. Kira-kira bisa dilihat kok. Isbat nikah ini yang barang isu pemirsa untuk bisa memahami juga isbatnya. Kalau dari kata harfiah isbat tadi kan ada penetapan ya. Nah, barangkali ada modelnya seperti apa, di penghulu kah atau cukup dicatatkan saja. Jadi kalau isbat nikah itu ada beberapa poin. Misalnya isbat nikah itu dilakukan satu adalah ketika si suami itu kemudian atau suami istri tadi mengajukan permohonan kepada pihak pengadilan untuk diisbatkan langsung boleh langsung mana, atau bisa juga difasilitasi oleh pihak kantor agama.
Iya, iya. Misalnya KUA membantu untuk melakukan isbat nikah secara massal. Oh, iya, iya, iya. Ya, gitu. Ya, ya semacam pernyataan lah Ustadz ya. Iya, Pernyataan. Jadi diucapkan secara bersamaan gitu kan. iya, iya. Isbat itu. Jadi beda dengan yang namanya akad ya Ustadz Iya, ya. iya, iya, Ijab iya. kabul itu beda ya. Iya. Cukup hanya satu pihak tanpa ada perwakilan orang tua dan sebagainya. Nanti ada diundang juga di isbat itu laki-lakinya, perempuannya, saksi-saksinya atau yang menikahkannya. Nanti kalau udah ada putusan, ada dua. Putusan bisa diterima, yang kedua bisa ditolak. Iya, Nah, iya. kalau putusan itu ditolak, maka nanti akan dinikahkan ulang Oh, di KUA. Kalau putusan diterima, maka cukup dibuatkan buku buku nikah oleh pihak KUA. Iya, iya. Jadi pernah yang ditolak juga ada Ustadz ya? Banyak. Oh, alasannya apa Pak Ustadz? Alasannya mungkin salah wali. Salah wali ya. Iya. Walinya ada ayah, tapi kemudian dia menikahnya melalui kiai atau siapa yang menikahkan tanpa wali, Tanpa wali. tanpa wakil juga. Dari syarat sah nikahnya tidak terpenuhi. Iya. Ustadz, ya. Nah, Itu hanya berlaku tentunya bagi kaum muslimin ya, Iya. muslimat ya. Tentunya berbeda dengan agama-agama Iya. lain Iya. untuk perlakuannya sesuai dengan kepercayaannya gitu. Nah Ustadz, kalau nikah siri tadi sudah jelas tadi nikah yang memang hanya sebatas secara agama saja tanpa dicatat, tapi boleh nikah siri atau bisa nikah siri atau terlanjur nikah siri tapi bisa dicatatkan. Catatkan, iya. Oke. Nih menarik nih pemirsa, barangkali tapi jangan coba-coba juga ya nikah siri ya hanya gara-gara ingin menikah kembali gitu ya Ustadz ya. Iya. Dampaknya memang tidak sedikit, tidak hanya kepada si pasangan Ustadz ya, tentunya pada keluarga, anak keturunannya. Nah ini akan menyulitkan nantinya tentunya secara administrasi Ustadz ya. Nah Ustadz, ini bicara nikah siri sudah sedikit gambaran kita punya, ini pemirsa juga barangkali ini kaitan dengan poligami sekarang. Iya. Nah ini judul yang tidak pernah habis-habisnya nih Ustadz ya. Iya, iya. Ya, kita mendengar juga ada salah satu ustadz terkenal saat ini yang mungkin ya sudah kita sama-sama ketahui ya Betul, Ustadz ya. Dan itu seperti Ustadz tahu juga berdampak kurang bagus ya Ustadz ya. Iya. Kalau dipandang dari sisi agama, hukum Islam, hukum agama atau negara, manfaat mudaratnya kira-kira sejauh mana Ustadz bisa gambar? Jadi gini, sebetulnya di Islam itu ada istilahnya fankihu ma tabalakum minan nisa masna wa sulasa wa rubah. Nikahilah olehmu perempuan itu 2, 3 atau 4. Tapi ada kalimat in khiftum alla ta'dilu. Jikalau engkau takut tidak mampu untuk berlaku adil fawahidah, cukup satu ya. Artinya 2, 3, 4 itu alternatif. Kalau kita nggak bisa mampu untuk berlaku adil dan memang susah untuk adil itu, maka cukup satu. Jadi benar-benar adil yang dikategorikan adil menurut agama, menurut hukum Allah. Iya, iya. Jadi adil itu tidak gampang sebetulnya. Apalagi kalau bicara khiftum itu perasaan. Maka kalau bicara adil dan perasaan nggak bisa. Nah, jadi alternatif saja. Poligami itu sesuatu yang istilahnya mubah. Ketika si pasangan tidak mampu memberikan keturunan, maka boleh dia beristri lagi. Atau ketika pasangan tidak mampu melayani, maka boleh. Atau ketika pasangan dalam kondisi sakit, nah maka boleh. Atau apa misalnya, ya boleh jadi misalnya ada satu penyakit laki-laki yang istilahnya hiper juga, daripada betul. Kemudian itu masalah faktor kejiwaan. Iya betul. Jadi itu hanya alternatif saja. Jadi bukan sunnah, bukan yang dikatakan oleh sunnah Rasul. Ya, bukan biasa kaum laki-laki bila sudah bisa poligami itu sunnah Rasul. Cuman konteks ayatnya itu hanya memberikan ruang saja Ustaz. Iya betul. Artinya bisa dilakukan dengan catatan-catatan syarat-syarat yang tidak mudah Ustaz ya. Iya dan tidak gampang. Jadi kalau laki-laki ingin berpoligami, satu dia harus berkaca dulu, mengukur dulu kemampuannya dia. Baik. Artinya nggak sembarangan itu mampu nggak. Kemudian dia juga harus banyak faktor yang dia lihat. Tidak hanya sekedar kan istilahnya kalau laki-laki nggak cukup satu, maunya lebih. Kalau perempuan nggak, perempuan pengennya menguasai yang satu aja. Gitu. Dan ini juga jadi poligami ini kan ketika itu disampaikan. Karena berpatokan tadi kepada mampu tadi Ustaz lah, mampu kadang-kadang adil itu dimasukkan dalam kategori
dengan mampu itu bisa berbuat adil kadang-kadang. Iya. Ya. Padahal tidak itu barangkali Ustaz ya, adil itu ya. Enggak, Luas ya. adil itu luas. Iya. Secara finansial, makanya nanti juga finansial ditanya berapa jumlah, semua lengkap ditanya, gajinya, penghasilannya, kepemilikannya, kemampuannya dia, itu semua ditanya. Jadi di pengadilan tuh luar biasa pertanyaan-pertanyaan itu, bukan untuk mempersulit. Oh ini memang mempersulit, enggak mempersulit, Tapi mengantisipasi. betul, karena enggak, ini kan enggak gampang-gampang, ini perempuan. Iya. Jangan sampai mereka ini Perasaannya. iya, dan disitulah sebetulnya aturan Islam. Bahkan Nabi itu begitu menjaga perasaan istri. Istri itu kan banyak, 9 Nabi jaga. Mulai dari berbeda rumah, enggak satu rumah. Betul. Nah kan sekarang kalau poligami punya beberapa istri dalam satu rumah kan kebanggaan. Nabi enggak mau gitu. Seharusnya tidak ya. Iya, karena kan Nabi juga punya mencontohkan perasaan. begitu ya, Ustaz. Iya. Oke, baik. Nah ini jangan merasa kita apa istilahnya jumawa juga Ustaz. Iya, iya. Wah saya mampu nih 4 istri saya bahkan mungkin lebih dulu. Iya. Iya. Kebanggaannya ya. Bangga ya satu rumah, ternyata tidak bisa Ustaz. Iya. Perasaan seorang wanita itu ya. Betul. Jadi perempuan kan punya perasaan karena dia Iya. perempuan. Lain kalau misalnya si laki-laki ini nikah sama kambing misalnya. Oh iya. Kambing nggak punya perasaan, ini kan perempuan. Kalau perempuan itu pasti dia punya rasa. Nah, Iya. kalau dia punya perasaan, kita jaga perasaannya dia. Maka Nabi yang berbeda rumah saja, kadang-kadang kan ada rasa cemburu satu dengan yang lain. Itu dijaga Nabi. Iya, artinya kita bukan karena membela perempuan Ustaz ya. Iya. Dan ini memang perlu kita tekankan memang, supaya memang dasar-dasar hukum agama ini yang patut dijadikan acuan dulu Ustaz ya. Artinya, nah ini juga kembali ketika orang yang sudah menikah siri atau poligami dan sebagainya tadi sudah masuk fase rumah tangga, kerukunan tentunya dibina. Nah ini juga jadi persoalan Ustaz. Ketika pernikahan itu juga seringkali terjadi permasalahan yang berujung kepada perceraian gitu. Iya, iya. Nah ini apakah ini juga menjadi concern dalam hal ini Ustaz sebagai pihak yang memang orang atau yang sering membantu dalam pernikahan ini, baik konseling dalam rumah tangga gitu. Seperti apa kita gambaran Ustaz? Orang sudah menikah terus bercerai, apakah agama memang membolehkan Ustaz? Sebetulnya di agama itu dibolehkan caranya. Ketika terjadi syikok, perpecahan di rumah tangga itu antara laki-laki dan perempuan sudah tidak cocok, maka cara menyelesaikannya adalah pab'atsu hakama min ahli wa hakama min ahliha. Dia harus mengutus satu hakim dari pihak laki-laki, hakim dari pihak perempuan. Hakim itu ya paman atau siapa. Kemudian berdiskusi mereka untuk mencari perdamaian. Dan bila ternyata dari situ tidak ditemukan perdamaian, maka perceraian adalah jalan terbaik. Iya. Ada hikmah di balik perceraian. Iya, iya. Dan memang ini terus terang Ustaz, kita sering mengamati di berbagai media, kadang di lingkungan kita, dampak dari perceraian. Kita sedikit lari dari tema kita hari ini nikah siri Ustaz. Tapi memang ini juga menjadi pakak pongkol permasalahan yang memang belum kelar-kelar sampai saat ini Ustaz, yang di masyarakat kita. Nah, tentang hak asuh anak misalkan. Iya. Ketika bercerai, terus saat cerai karena misalkan dia tadi waktu nikah siri Ustaz. Iya. Nah bagaimana ketika seorang nikah siri belum dicatat, belum diakui oleh negara, Dia bercerai. selesai. Sementara dia punya keturunan, anaknya misalkan 10 lah taruh nih. Hak asuh siapa yang berhak untuk mengasuh anak? Itu di situ kemudian pengadilan tidak memiliki dia tidak bisa akses ke pengadilan. Nah, maka yang jadi persoalan kemudian nanti adalah ketika mereka ini berpisah, itu kan yang putusannya pengadilan. Umpama tidak pengadilan berarti bawah tangan lagi. Ketika dia ingin menikah lagi, susah lagi. Iya. Jadi banyak dampak-dampak Konsekuensinya ya. Iya. Jadi tidak memiliki, masing-masing orang tua tidak memiliki hak asuh dong kalau begitu Ustaz. Iya. Ngambang dia. Iya, yang jelas yang paling hoki itu perempuan. Pasti perempuan yang ininya. Dia nggak bisa nuntut istilahnya warisan. Dia nggak bisa menuntut untuk dibiayai nafkah gitu. Dia nggak bisa banyak. Kasihan ya memang. Tapi itu dari konteks untuk hukum negara kita Ustaz. Iya. Nah, pembelakuan hukum agama itu kan kita berharap juga nih bisa menimbulkan keadilan dan sebagainya.
kita mungkin beberapa dekade tahun yang lalu lah kita mendengar kasus yang namanya seorang artis gitu kan nikah dengan pejabat, tapi ternyata anaknya tidak diakui gitu kan ya. Nah ternyata akhirnya menurut keputusan MK atau waktu itu tetap diakui akhirnya Ustadznya. Nah apakah negara mengakomodir dengan dasar alasan itu Pak Ustadz nanti ketika terjadi Pernikahan yang tadi. kalau nggak salah nikah siri juga waktu itu Ustadz dia. Nah terakhir tidak mendengar kabar lagi tentang itu hal itu Ustadz. Tapi begini Ustadz, nikah siri tadi kan sudah jelas membawa dampak nih. Tidak ada konsekuensi hukum bagi negara untuk memberikan perlindungan Iya, apapun. betul. Nah sementara ketika dia melahirkan keturunan-keturunan yang banyak, dampaknya tadi sudah jelaskan Ustadz. Nah bagaimana Ustadz? Kalau sumpah memisahkan di sini nikah siri, istri keduanya, istri ketiganya malah nikah beneran misalnya, maksudnya nikah negara nih. Nah gimana nih istri pertamanya Ustadz? Ya rugi. Dan itu banyak terjadi. Banyak kasus. Banyak terjadi Ustadz. Dia nikah dengan yang pertama siri, yang kedua resmi. Nah, Dan kadang di kalangan kita juga, sekitar kita, bahkan di kalangan petinggi juga ada. itu ya Ustadz. Iya. Dampaknya gimana Ustadz terhadap hukum? Ya, yang dampak ketidakadilan kepada yang pertama tadi. Iya, iya. Karena yang kedua dapat resmi, masa yang pertama enggak? Tapi yang pertama ini bisa menuntut ya Mas Yusuf? Saya diresmikan dong katanya. Nggak bisa nuntut dia. Nggak bisa. Dengan pasangannya boleh nuntut, tapi nggak bisa dia nuntut ke pengadilan Ke misalnya. negara. Artinya kami ini udah nikah kok, di sana nikah resmi. Atau dia ajak suaminya untuk datang ke pengadilan agama atau mungkin ke KUA untuk dinisbatkan. Bisa, cuman persoalannya yang ini mau nggak istri yang Nah, kedua? ini persoalan luar biasa Ustaz ya. Iya, Tidak semudah ternyata untuk menemukan solusi yang apa yang ada ini. iya, Jadi statusnya gimana nih Ustaz? iya. Status ini masih siri, ini nggak punya hak Nggak apa. punya hak. Walaupun tadi kalau sepanjang istri yang kedua, ketiga yang sah tadi terus mengakui dan menyetujui, Kalau menyetujui bisa, lalu ke pengadilan. Kemudian nanti di apa namanya disahkan oleh pengadilan. Nah, jadi tergantung lagi nanti mau dinikahkan lagi atau misalnya diisbatkan aja. Oh, nah ini ternyata pemirsa banyak hal yang memang kita perlu dalami dalam hal ini. Kalau misalkan nikah siri itu ternyata tidak segampang nikah sirinya Ustaz ya. Iya, Tapi akibat dari nikah sirinya itu akan membuat kerumitan-kerumitan baru ya. iya, Ustaz, bahagianya sesaat mungkin suami istri hidup ternyata belum ada masalah. Ketika ada masalah terjadilah perpisahan. Dampaknya itu yang akhirnya merugikan Betul, betul, masing-masing pihak Ustaz. betul. Nah Ustaz, kita kembali kepada kaitan dengan apa nikah siri, poligami tadi dari perspektif hukum negara kita tentunya. Kita bicara mungkin barangkali tentang undang-undang perkawinan Ustaz ya. Nah ini kalau kita bicara nikah siri, kita bicara juga tentang apa namanya? Seorang anak yang di bawah umur nih Ustaz. Sudah nikah siri ya, di bawah umur, poligami ya Ustaz. Iya, 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 iya. Nah, ini kan tiga hal yang memang semuanya bertentangan dengan undang-undang. Mungkin barangkali sekarang sudah perubahan Pak Ustaznya. Iya. 19 tahun kalau salah satunya. 19 ya. 19 ya. Nah sekarang usianya 15 tahun Ustaz. Sudah dipoligami. Nikahnya nikah siri. Usianya Di bawah. agama atau itu sah. Negara berhak lah untuk berkewenangan untuk batalkan. Kalau di bawah usia 19 tahun itu bukan cuma negara berhak, dia juga bisa kena sanksi pidana. Wah ini. Karena tanpa dispensasi pengadilan, tanpa ini, maka dia sanksi pidana ada. Ada sanksi pidananya Ustaz. Ada bagi mereka yang itu kan di bawah umur tuh. Deliknya tapi aduan ya Ustaz ya. Iya. Delik aduan ya. Ya itulah apa problema kita kan. Iya. Tapi secara agama sah. Nah ini yang kontradiktif Ustaz. Iya. Kadang-kadang di masyarakat itu kan lebih cenderung membela yang secara agama, oh ini sah kok. Nah tapi ternyata pernah terjadi waktu itu dulu ya, pernah ada cerita sedih yang nggak berkaitan dengan siri poligami ya atau tingkat siri itu ya. Seorang mungkin orang yang punya kedudukan harta yang banyak menikah seorang anak gitu kan, dan dia sudah punya istri juga gitu. Kan poligami kan Pak Ustadz, siri juga nih. Iya. Nah ini gimana Ustadz negara menyelesaikan hal-hal seperti ini Ustadz? Negara tuh hanya memfasilitasi, membantu. Misalnya ketika si
mereka ingin dicatatkan, maka silahkan ke pengadilan untuk diisbatkan. Tapi negara juga kadang membantu lewat sosialisasi. Kadang-kadang bisa juga lewat kalau di desa itu kepala desa melakukan ini kan, siapa-siapa yang nikah di bawah tangan, nanti dibantu isbat nikah. Biasa dibantu juga. Bisa dibantu ya. Itu hadirnya negara dalam program-program untuk yang itu ya. Iya, untuk membantu mereka yang tidak memiliki buku nikah. Buku nikah. Ya. Jadi harus punya buku lah. Jadi persoalan kependudukan nih Pak Ustadz ya. Iya. Dampaknya juga ke masalah situ gitu kan. Jadi kalau kita misalkan bicara tadi nikah siri sudah, poligami sudah, dampaknya juga sudah, kawin di bawah umur sudah. Nah yang jadi persoalan Ustadz, ketika negara menyatakan itu batal demi hukum misalkan, atau dapat dibatalkan. Nah ini ada konsekuensinya seperti apa Ustadz? Apalagi nih yang sudah kawin ya, sudah berumah tangga, ibaratnya mohon maaf dikatakan Ustadz, ini sudah tidak perawan lagi nih kan, atau sudah tidak menikah lagi, langsung dicerai dalam seminggu gitu Ustaz. Kan merugikan Ustaz dengan tindakan negara itu. Pembatalan itu biasanya ada aduan laporan oleh pihak-pihak tertentu, misalnya orang tua atau si wali atau siapa yang tidak terima kemudian mengajukan gugatan, maka ada istilahnya fasakh batal. Batal kalau fasakh itu berarti si laki-laki kembali dijaka, si perempuan jadi perawan. Iya. Tercatatnya Ustaz. Iya, jadi di catatan kependudukan tetap dia perawan dan jejaka, walaupun sebetulnya belum sudah. Bukan masalah rasanya Ustaz. Iya, gitu. jadi perlu diketahui pemirsa, kalau ingin tetap perjaka, tetap perawan. Seperti itu tekniknya untuk menyelesaikan pembatalan ya. Tapi jangan coba-coba, karena tidak mudah untuk pembatalan sebuah perkawinan Ustaz ya. Iya. Karena dari satu sisi juga kita berkaitan dengan sahnya seorang menikah secara agama, tidak dianggap main-main Ustaz ya. Iya. Nah kita mendengar juga sering kali mungkin di luar konteks nikah siri, poligami, ada namanya kawin kontrak Ustaz. Nah ini ada hubungannya kan dengan nikah siri Ustaz? Kawin kontrak itu kawin kontrak selama berapa bulan. Ini biasanya dilakukan oleh, mohon maaf nih, biasanya ajarannya berlaku di ajaran Syiah. Kelompok ini yang membolehkan kawin kontrak. Nah di kita nggak dibolehkan secara agama. Betul. Karena ada istilahnya masa waktu pernikahan. Nah nikahnya sah, tapi memberikan batasan itu nggak dibolehkan. Gitu. Kalau begitu bagus juga ya, kalau kontrak mungkin waktunya kalau mau tidak terbatas ya Ustaz ya. Iya, karena kawin nggak ada batasan. Iya, ngapain pakai kontrak kalau tidak ada batasan ya Ustaz? Iya. Nah ini pertanyaan juga Ustaz dari beberapa pemirsa tentunya. Nah ada orang yang namanya walaupun kontrak, tapi di dalam dunia hukum itu kadang-kadang Ustaz, ya anggaplah dunia notaris misalkan, kita ada misalkan membuat yang namanya hukum pranikah atau kawin, perjanjian. Betul. Nah ini bisa dikatakan juga masuk kategori dengan kontrak atau gimana? Iya. Kalau perjanjian pranikah, itu memang harus ada. Nanti bagusnya ada di perjanjian pranikah itu, sebelum menikah itu ada perjanjian. Misalnya masalah harta, masalah banyak sih, biasanya banyak tuh tentang harta, pembagian-pembagiannya ini segala macam. Nanti dicatatkan di notaris, kemudian diajukan di KUA, nanti dicatat juga. Nah itu sah. Nah cuman persoalannya yang melakukan perjanjian pranikah ini dia nikah siri Ustadz. Oh itu nggak bisa. Nggak bisa ya. Walaupun nikahnya di KUA, tetapi pencatatan hanya di notaris tanpa di KUA nggak bisa juga. Nggak bisa juga Ustadz. Jadi notaris iya, KUA iya. Dua-duanya harus nyambung Ustadz ya. Nah ini kembali lagi nih, kalau kita bicara siri, poligami, sampai hukum-hukumnya, tentunya tadi kita bicara banyak tentang hukum-hukum negara Ustadz ya. Tentunya kalau kita bicara konteks hukum Islam nih, dalam mungkin barangkali Ustadz bisa menjelaskan dalam kompilasi hukum Islam maupun hukum-hukum agama yang kaitan dengan Al-Quran dan hadis, seseorang tadi yang menikah siri itu kan tidak diatur ya Ustadz ya, atau sudah diatur dalam agama kita. Gimana Pak Ustadz menjelaskan ke masyarakat, kira-kira ke umat kita? Nikah siri kan pada dasarnya mereka itu sah secara hukum agama. Artinya diatur dalam hukum fikih ada. Yang penting ada wali dan sebagainya, saksinya semuanya lengkap. Cuma negara kita harus ikut di dalamnya dengan cara mencatatkan. Nah, sehingga
secara agama sah, secara negara tidak. Nah, kebanyakan kalau mereka nikah secara agama saja, itu kebanyakan kadang-kadang yang rugi itu kan pihak perempuan. Betul. Laki-laki nggak mau tahu dia. Kita nikah secara agama dan negara sah saja, kadang-kadang si perempuan bisa ditelantarkan, apalagi Tidak, tanpa betul. tercatatkan. Jadi banyak yang rugi perempuan. Yang perempuannya banyak dirugikan ya. Iya. Ya artinya ya kita tidak menyarankan atau perempuan untuk menolak ya. Iya. Ya kadang-kadang kan kalau sudah cinta perempuan ya mau nggak mau nih. Nah, kamu saya nikahin siri aja nggak apa-apa ya. Ya nggak apa-apa lah demi cinta katanya. Iya. Kadang-kadang perempuannya juga yang minta bisa gitu. Nah, seharusnya tidak begitu Ustaz ya. Iya. Ya baik. Nah ini satu fenomena lagi Ustaz. Kita juga sering melihat atau mendengar di masyarakat itu ada yang namanya kawin massal atau nikah massal Ustaz. Nah ini bisa Pak Ustaz bisa sampaikan nggak yang namanya tadi kalau nikah massal siri sih nggak ada ya? Nggak ada. Tapi nikah massal secara hukum negara ada ya? Iya. Nah itu gimana Ustaz? Kalau nikah massal yang biasa dilakukan di tempat kita misalnya itu biasa dilaksanakan oleh KUA kerjasama dengan pemerintahan kota. Misalnya kota yang meminta ada warga mau dinikahkan maka dicatatkan di KUA gratis semuanya. Jadi biasanya pernikahan kalau di tempat kita kan biasa di masjid raya. Iya betul. Nanti dapat buku nikah, kemudian mereka dapat bingkisan, segala macam. Iya. Untuk membuat apa namanya, ya semangat lah. Iya orang nikah di KUA gitu. Iya. Dan sebetulnya gratis juga. Program dari pemerintah kota. Sebetulnya juga walaupun taman program itu gratis juga. Iya. Tapi itu merupakan suatu pernikahan yang sah ya tentunya karena dipandu atau dibimbing oleh seorang penghulu juga. Iya, dan dicatat di KUA. Catat di KUA juga ya. Nah ini yang menarik Ustaz kalau kita kembali pada hakikat nikah Ustaz. Kita kan sering hanya tahu sebatas di luar saja nih Ustaz. Ketika Pak Ustaz menikahkan seseorang atau menikahkan kita nih misalkan nih. Nah yang membuat seseorang itu menjadi sah hanya dengan ikrar dan ucapan tadi ataukah karena rukun-rukun dan syarat-syarat nikah yang terpenuhi Ustaz? Syarat untuk terpenuhi. Syarat dan rukunnya. Syaratnya. Jadi apa yang dibimbing atau diangkat oleh seorang penghulu tadi diucapkan dan sebagainya itu adalah bagian dari hanya untuk seremoni atau mungkin salah satu juga ya. Jadi wali yang mengijab kabulkan, kemudian mempelai laki-laki yang mengkabulkan, ijabnya kan wali, mempelai laki-laki, saksinya ada, kemudian perempuan laki-laki dan perempuannya ada. Jadi itu menjadi masuk bagian dalam rukun nikah. Rukun nikah. Iya. Jadi bukan rangkaiannya tapi jadi hakikat dari rukun itu yang membuat sebuah perkawinan itu sah. Betul. Ketika si perempuan laki-laki menjadi qabil tu nikah, ya udah. Sah. Iya. Nah, tapi kan kita sering juga mendengar nih yang menikahkan tuh orang tuanya Ustaz. Dengan ucapan tadi. Sama saja Ustaz ya. Jadi seorang ustaz atau seorang orang tua dia juga berfungsi atau bertindak sebagai penghulunya. Dia mengikrarkan dengan justru yang menikahkan itu adalah orang tua. Penghulu itu tidak punya hak untuk menikahkan. Dia punya kewajiban mencatatkan. Nah, tetapi ketika si orang tua tidak mampu untuk menikahkan, maka dia mewakilkan kepada si penghulu. Nah, makanya sebetulnya penghulu itu tidak ada tugas menikahkan, hanya mencatatkan. Nah, kembali kepada nikah siri itu. Akhirnya ketika berikut masalah-masalah yang tadi timbul dampak dari nikah siri. Nah, seorang anak yang nikahnya orang tuanya nikah siri. Nah, konsekuensinya apa nanti Ustaz? Baik kalau terhadap hukum agama, mungkin terhadap hukum negara juga gimana tuh Ustaz? Konsekuensi jelas bahwa seorang yang nikah di bawah tangan, apalagi anak-anak yang istilahnya belum paham persoalan hidup, dia akan memiliki dampak besar. Pertama, dia tidak dapat kepastian hukum, dia tidak dapat buku nikah, dia tidak diakui negara. Kemudian dia rentan untuk diperlakukan secara semena-mena. Kehilangan hak-haknya. Iya, dan anak yang lahir pun nanti juga banyak kehilangan hak-haknya. Iya. Termasuk menikahkan tadi. Iya. Yang menikahkan nanti siapa Ustaz? Kalau yang menikahkan, kalau nikah siri sih tetap bapaknya ya. Bapaknya nggak bisa diwakilkan kepada kiainya. Iya. Maka kiainya yang menikahkan. Nah, itu yang kemudian dikatakan penghulu liar. Oh, itu ada istilah penghulu liar suara. Iya. Dia mau menikah, bapak menjadi wakil. Nah,
takutnya nanti dia nggak punya wali, dia langsung berwali sama penghulu liar, nggak boleh. Oh, ini menjadi catatan besar Pak Ustadz ya, supaya masyarakat pengetahuannya juga tambah luas, tambah paten gitu ya. Jadi tidak semudah dan segampang kalau seorang penghulu itu tidak serta-merta menjadi seorang penghulu Ustadz ya. Iya, Menikahkan tadi masuk tadi penghulu liar ya Ustadz ya. iya. Nah syarat-syaratnya ini apa nih Ustadz? Bisa masyarakat umum bisa memahami ini. Sebetulnya nggak gini, kan nikah itu kan yang penting wali. Nah, karena ketika wali nggak bisa, maka dia boleh berwakil dengan siapapun. Iya, dengan Nah, siapa orang itu ya? Dia tentu yang mampu ya. untuk menikahkan. Ya, biasanya sih kiai, orang alim, ahli ibadah, dianggap ya tokoh lah. Tokoh ya. Biasanya tokoh-tokoh diminta. Iya. Artinya kalau sudah dianggap seorang itu tokoh dan keilmuan itu sudah menjadi sahnya syarat untuk terpenuhi untuk menikahkan orang tadi ya. Bukan menikahkan, menjadi wakil. Mewakil. Artinya mewakili untuk menikahkan seseorang dari orang tuanya gitu. Iya. Artinya setiap penghulu itu memang tahu pada saat menikahkan harus selalu diwakilkan oleh orang tua ya. Iya, diwakilkan orang tua. Ya ada pemahaman juga nih umat barangkali udah serahkan penghulu nikah, jadi ternyata orang tuanya nggak menyampaikan nih Ustadz. Ya ini kan bisa terjadi Ustadz ya. Iya. Nah yang terjadi begitu kira-kira sah nggak Ustadz nih? Karena orang tua nggak paham nih di tempat yang jauh, di pelosok atau di mana lah. Tinggal latar belakang itu misalkan. Walinya jauh misalnya. Atau dia ada walinya tapi kurang paham Ustadz. Jadi wali kan wajib menikahkan, maka wali itu harus mewakilkan. Kalau walinya jauh, maka nanti ada istilah taukil wali bil kitabah. Wakili mewakilkan dengan surat. Iya. Tapi surat itu nggak sembarang surat. Dia datang ke KUA kemudian membuatkan suratnya, si wali tadi mengucapkan, setelah selesai nanti ditandatangani, lalu dikirim ke KUA yang akan menikahkan itu. Nah ini bercanda sedikit Ustadz. Jadi nanti lapatnya berbeda Ustadz ya. Kalau nikah siri dengan nikah yang biasa dengan catatan negara, apakah ada perbedaan Ustadz? Saya nikah siri ya enggak ya Ustadz ya, penghulu? Enggak, tetap sama. Saya nikah sama Fulan bin Fulanah binti Fulan dengan Fulan. Engkau yang walinya berwakil dengan saya dengan mahar sekian pun. Tetap aja. Masya Allah. Jadi ini ternyata tidak bisa tuntas kupas kita hari ini nih kalau kita bicarakan terus masalah nikah siri saja. Belum lagi kita bicara masalah-masalah yang lain, Ustaz, masalah akibat dari sebuah pernikahan dan sebagainya. Tentunya kita berharap hari ini paling tidak bisa memberikan pencerahan gambar. Amin. Jadi nanti sebelum Ustaz menyimpulkan, saya izin untuk menyampaikan bahwasanya podcast kita ini adalah untuk memberikan sebuah edukasi, tentunya tidak bermaksud untuk menentukan seseorang untuk boleh melakukan tindakan atau tidak boleh melakukan satu tindakan Ustaz atau perbuatan, tapi inilah bagian dari untuk kita mengedukasi, memberikan wawasan, insight kepada para umat masyarakat kita, sehingga tentang nikah siri ini harusnya seperti apa dan bagaimana harusnya kita memperlakukan atau menyikapinya, termasuk poligami Ustaz ya. Iya. Dan hal-hal yang lainnya akibat dari sebuah pernikahan yang dua tadi. Dan berikutnya juga tentang hukum-hukum yang harus kita ketahui Ustaz. Iya. Nah Ustaz silakan Pak Ustaz, dari apa yang kita sudah sampaikan, Ustaz sampaikan tadi, silakan untuk closing statement-nya untuk menyimpulkan, barangkali mohon silakan Ustaz. Baik, pemirsa Kompas ya. Salam apa? Obral salam. Jadi begini, nikah siri, kemudian poligami dan lain sebagainya itu secara hukum agama sah, tapi secara hukum negara tidak dicatatkan. Ya, kalau tidak dicatatkan, maka ketika kita ingin menikah, maka yang perlu kita pikirkan pertama adalah ke depan, masa depan. Artinya secara negara, secara agama sah, catatkan juga secara negara. Bagi Anda yang juga ingin berpoligami boleh. Itu hal yang dibolehkan. Tapi satu hal yang perlu Anda catat adalah bahwa diukur dulu kemampuan kita. Dilihat dulu kondisinya. Lihat dulu berbagai macam hal yang perlu kita aspek-aspeknya untuk kemudian melangkah. Jadi tidak sekedar asal melakukan, tapi kita penuh dengan banyak pertimbangan. Saya kira itu. Iya. Baik Pak Ustadz. Jadi tetap yang namanya kita sebagai manusia, makhluk Allah ciptaan yang paling sempurna, gunakanlah tetap logika akal yang baik, didasari dengan keimanan tentunya Ustadz, dan insya Allah kita apapun yang dilakukan semua berujung kepada nanti kelak kita untuk bekal di akhirat Ustadz.
Artinya kalau kita salah dalam melakukan sebuah tindakan dunia, pastinya akan bawa dampak di dunia, tidak hanya dunia tapi di akhirat juga. Jadi sekali lagi terima kasih Pak Ustadz sudah bisa berbagi ilmu, pengetahuan dan segalanya dengan podcast Obrolan Salam ini. Jadi Obrolan Salam itu dari obrolan santai alam masjid Ustaz. Jadi semuanya kita alam masjid beginilah obrolannya. Iya. Ya, tidak menutup kemungkinan siapapun yang hadir. Tentunya tidak membatasi Ustaz. Dan alhamdulillah karena memang kebanyakan kita adalah pendakwah yang kita berikan kesempatan untuk ini. Sekali lagi jazakallah khair Ustaz. Terima kasih banyak. Sama-sama. Alhamdulillah kita sekali lagi ucapkan terima kasih juga pada umat pemirsa yang sudah memberikan like-nya atau ya subscribe-nya. Tentunya kita harapkan tetap komennya juga ya supaya podcast kita ini terus berjalan dengan baik. Insyaallah mudah-mudahan. Baik, kami akhiri bersama untuk menutup podcast ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak. Alhamdulillah.